Salam dan selamat siang adik-adik saya yang saya kasihi, siswa-siswi kami kelas 10 dan kelas 11 keluarga besar SMA 3 Pekanbaru. Di siang yang berbahagia ini kembali bertemu dengan saya. Kali ini saya akan berbagi kisah inspirasi bagi kita semua dimanapun kita berada, secara khusus yang bisa menyaksikan video ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, dan tentunya dalam kebahagiaan hati dan jiwa. Kali ini saya akan bercerita mengenai seorang tukang kayu. Saudara-saudara saya yang terkasih, ada seorang tukang kayu. Dia pergi ke dalam hutan untuk mencari batang pohon yang terbaik. Setelah dia masuk ke dalam hutan, maka dia pun menemukan batang pohon yang dia idamkan atau yang dia cari-cari, hingga dia pun menebang batang pohon tersebut. Dari batang pohon tersebut dia mengolahnya menjadi 3 buah tong. Tong yang pertama dipergunakan untuk tempat sampah. Karena dipergunakan sebagai tempat sampah, sehingga tong itu pun menghasilkan bau yang cukup busuk. Hal ini mengakibatkan orang-orang menjauhi tong tersebut. Sementara tong yang kedua digunakan sebagai tempat untuk menampung air. Karena digunakan untuk tempat menampung air, sehingga tong ini selalu dicari-cari oleh orang banyak. Sedangkan tong yang ketiga itu digunakan untuk tempat menampung susu segar. Karena digunakan sebagai tempat untuk menampung susu segar, maka tong ini pun disukai oleh orang banyak. Saudara-saudaraku yang terkasih, secara khusus anak-anak kami kelas 10 dan kelas 11, ketiga tong tersebut berasal dari bahan yang sama, model yang sama, jenis yang sama, kapasitas yang sama, dan tentunya berasal dari pencipta yang sama. Tetapi mereka memiliki nasib yang berbeda-beda. Hanya karena dari apa yang diisikan masuk ke dalamnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikian jugalah dengan kehidupan kita. Hidup Anda
itu dipengaruhi oleh apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda pikirkan, dan apa yang Anda isi ke dalam diri Anda. Itu akan menentukan bagaimana jalan hidup Anda ke depannya, dan bagaimana juga orang lain akan menilai Anda. Sebab itu, saya mengajak, janganlah kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang negatif, tetapi alangkah baiknya kita harus mampu mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif. Supaya apa? Supaya hidup Anda itu, hidup saya, jauh lebih baik. Baik itu bagi diri Anda sendiri, juga baik bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasul Paulus terhadap jemaat Kolose. Tepatnya di Kolose 3 ayat 23, di mana di situ dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka oleh karena itu, sekali lagi saya menghimbau buat kita semua, dimanapun kita berada, marilah kita mengisi sisa-sisa kehidupan kita ini dengan hal-hal yang positif. Jika kita masih memiliki telinga, pergunakanlah telinga itu untuk mendengar hal-hal yang positif. Jika kita masih dianugerahkan Tuhan penglihatan yang baik, pergunakanlah penglihatan kita itu untuk melihat hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berbicara, maka pergunakanlah mulut kita itu untuk bisa berbicara, mengutarakan atau menyampaikan hal-hal yang positif. Jika kita masih diberikan tangan yang sehat, kaki yang sehat, pergunakanlah tangan dan kaki itu untuk hal-hal yang positif. Bukankah sesuai dengan ajaran kita, saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita sebagai orang yang percaya, kita dihimbau, kita diajak, dan kita sudah diberitahu bahwa hidup orang Kristen itu harus bisa bukan hanya menjadi berkat bagi dirinya sendiri, tetapi juga harus bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, marilah kita mengisi hidup kita dengan hal-hal yang positif, sehingga nama Tuhan turut dipermuliakan dengan segala tindakan kita. Dimanapun kita berada, bagi yang mendengarkan cerita saya ini, semoga kita selalu diberkati. Mohon maaf bila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Salam dan selamat siang.